ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 495, bagian yang ke-13 yang tidak termasuk amalan sholat. Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa jika orang yang sholat teringat akan hal-hal yang tidak termasuk amalan sholat, hal ini diperbolehkan. Di antara hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut. Ya, misalnya pas sholat yang tadinya lupa jadi ingat. Jadi pas sholat yang tadinya lupa jadi ingat. Naruh kunci di mana tadi? Tahu-tahu pas sholat ingat. Sebelum sholat lupa. Sebenarnya itu bagian dari godaan setan. Boleh, tidak apa-apa. Tidak membatalkan sholat, tapi jangan diperturutkan. Segera kembali pada Allah, ingat Allah kembali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bil adani adbar syaitanu lahu duratun hatta la yasma'u al-adhan." Hatta la yasma'a adhan. Apabila adzan dikumandangkan, maka setan lari menjauh karena adzan tersebut. Sambil terkentut-kentut, larinya sambil apa? Terkentut-kentut. Sehingga hatta la yasma'a al-adhan, sehingga dia tidak bisa mendengarkan adzan tersebut. Fa idza qudiyal adzanu aqbala, maka apabila telah selesai dikumandangkan adzan itu, aqbala dia kembali balik lagi. Setelah adzan dikumandangkan balik lagi dia. Fa idza suwiba biha adbara, dan maka apabila suwiba biha adbara, maka apabila ada taswib. Taswib itu dibacakan iqamah. Taswib itu bacakan iqamah. Ketika dibacakan iqamah, ia pun lari lagi, lari lagi.
Fa idza suwiba biha adbara. Fa idza qudiyat taswibu aqbala hatta yahturu bainal mar'i wa nafsihi. Jadi dibacakan iqamah pun dia lari. Setelah selesai iqamat, ia datang lagi untuk menggoda hati dan perasaan seseorang yang sholat tadi itu. Yaqulu, si setan ini ngomong, udkur kada wa kada, ingatlah ini dan ini. Malam yakun yadhkuru, yang tadinya dia tidak ingat. Hatta yadhunna ar-rajulu la yadri kam shalla, sampai seseorang itu tidak lagi sadar berapa rakaat dia telah sholat. Jadi lupa rakaat itu bagian dari godaan setan. Fa idza lam yadri, maka bila dia tidak tahu, fa idza lam yadri, apabila tidak tahu siapa ahadukum, salah di antara kalian, salasan aw arba'an, 3 atau 4, maka fal yasjud sajadataini wa huwa jalisun, maka adalah dia sujud 2 kali sujud sementara dia dalam keadaan duduk, maksudnya sujud sahwi. Kalau di hadis yang lain, kalau ragu apakah 2 atau 3, berarti 3. Kalau ragu ya. Nah, nanti sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu boleh dalam keadaan setelah salam, boleh sebelum salam. Sujud sahwi. Nah, jadi di antara kerjaan setan itu adalah menggoda manusia saat sholat, dibuat ingat yang tadinya lupa, sampai orang lupa rokaatnya. Saya ulang, kalau lupa rokaat, rumusnya apa tadi? Kalau 2 atau 3, pilihnya berapa? 2. Berarti nambah nanti 1 rokaat, sujud sahwi nanti sebelum salam atau setelah salam sujud sahwinya. Apakah batal sholatnya dengan ingat ini ingat itu? Enggak batal. Sholatnya tidak batal, tetap sah sholatnya. Dan memang hampir semua kita mengalami itu. Yang penting begitu tersadar balik lagi ingat Allah. Terus gitu aja. Kiatnya bagaimana ya Ustaz ya, supaya betul-betul fokus pada Allah. Pertama begini, di dalam hadis itu ada istilah menanti sholat. Dalam hadis ada istilah apa? Menanti sholat. Kalau kita habis nonton debat politik, apalagi habis nonton klarifikasinya Mayor Teddy misalnya, udah sholat nggak akan khusyuk. Baru nonton berita politik atau berita selebriti, atau habis nonton drakor ibu-ibu misalnya, langsung sholat, pasti nggak khusyuk itu, pasti udah itu. Ya, seandainya. Tapi kalau sebelum masuk waktu sholat dia wudhu dulu, terus menunggu sholat sambil zikir baca Al-Quran, menunggunya sambil zikir baca Al-Quran, jangan dengerin ceramah, karena isi ceramah kadang yang nggak cocok juga kadang itu, bikin kemerungsung juga hati itu. Nah itu mending sambil mentadabur Al-Quran, zikir, nah, itu insya Allah lebih mudah untuk ingat kepada Allah daripada gelambiarnya, insya Allah. Satu dulu. Yang kedua, Hatim Al-Asam rahimahullah itu pernah ditanya oleh muridnya, Syekh, apa rahasia khusyuknya sholat Anda? Kata beliau, sudah 30 tahun ini, kata beliau, sudah 30 tahun ini, setiap kali saya mau sholat, saya selalu merasa ini sholat saya yang terakhir gitu. Jadi setiap kali sholat, beliau merasa ini sholat saya yang terakhir. Rupanya itu diantara kiat khusyuknya Hatim Al-Asam rahimahullah. Pas saya ngomong gini ada ibu-ibu yang nyeletuk, saya dulu begitu Ustadz, sama suami dilarang, mah jangan gitu mah, nanti kamu mati beneran mah katanya. Jangan gitu mah, nanti kamu mati beneran mah katanya. Allah,
Saya bilang sama beliau, itu yang ngomong tadi Bu, sudah 30 tahun begitu nggak mati-mati. Itu kiat yang kedua. Yang ketiga, usahakan ya sebelum sholat itu zikir baca Al-Falaq An-Nas kalau bisa. Saya tidak mengatakan ketika sudah mau sholat, paling enggak sebelum sholat itu entah kapannya lah, apa sebelumnya atau menjelangnya juga nggak ada masalah. Itu demi berlindung kepada Allah agar supaya tidak digoda oleh syaitan. Ya sambil nunggu sholat tadi baca Al-Falaq An-Nas, berharap pada Allah begitu. Nah selanjutnya khusyuk itu hadiah dari Allah. Sependek yang saya ketahui ya, sependek yang saya ketahui, semakin kita berusaha khusyuk, semakin nggak khusyuk. Itu yang saya tahu. Ini sependek yang saya ketahui ya. Semakin kita berusaha khusyuk, semakin nggak khusyuk biasanya. Biasanya itu gitu, biasanya. Jadi khusyuk ini hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Makanya gini, persiapkan diri kita untuk menerima hadiah itu. Makanya tadi kalau bisa menanti sholat, terus Al-Falaq An-Nas kita baca, syukur-syukur kita merasa ini sholat kita yang terakhir. Harapannya nanti kita termasuk yang mendapatkan hadiah khusyuk dari Allah. Karena khusyuk itu hadiah dari Allah. Nah, terus kemudian ini ada lagi nih. Bacaan-bacaan sholat itu kalau bisa terjemahannya dipelajari di luar sholat. Ketika sholat tidak usah sibuk menerjemahkan, tapi sibuklah merasakan saja. Kan kalau kita sudah tahu terjemahannya, kita sudah bisa merasakan. Oh Fatihah ini kita lagi ngobrol sama Allah. Nah, ini iftitah ini kita lagi memuji Allah atau berlindung kepada Allah. Dan macam-macam. Jadi kita rasakan aja, oh ini saya lagi memuji Allah dengan tasbih misalnya. Kita merasakan aja. Nah, merasakan itu berarti di sini, di dada. Fokusnya bukan di sini. Biasanya sholat itu kalau fokusnya di sini fokusnya. Yang capek leher biasanya. Biasanya. Orang sholat, Allahu Akbar, fokusnya di sini. Di sini. Biasanya ya, biasanya kalau fokus di sini. Biasanya yang capek itu leher biasanya, yang capek itu. Tapi kita baca saja, awalnya mungkin di sini, tapi terus turunkan ke dada, dirasakan, dinikmati aja. Baca Fatihah dinikmati, baca surah dinikmati, iftitah dinikmati, tasbih dinikmati, udah dinikmati aja. Makanya terjemahannya dipelajari di luar sholat. Jangan sibuk menerjemah di dalam sholat. Biasanya kalau sibuk menerjemah dalam sholat, biasanya malah nggak khusyuk, biasanya. Itu seperti itu. Terus satu lagi ini yang paling vital dan fatal diantaranya ya, makanan yang kita makan. Itu kalau ada makanan haram, kita sengaja memakannya, makanan haram itu biasanya sulit untuk khusyuk biasanya. Jadi kalau ada makanan haram yang sengaja kita makan, itu biasanya sulit untuk khusyuk biasanya. Makanya hati-hati soal makanan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya hadis dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada kalanya aku menyiapkan tentara sewaktu aku sedang sholat, meskipun sholat yang seperti itu telah sah dan mencukupi. Seharusnya orang yang sholat itu menghadapkan hatinya kepada Allah serta melenyapkan segala godaan setan dengan menghayati ayat-ayat Al-Quran dan meresapkan hikmah setiap amalan dalam sholat, karena yang dicatat dari amal itu hanyalah hal-hal yang keluar dari kesadaran. Ini pengakuan sekelas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini setan lari dari beliau karena beliau ahlul yakin. Tapi beliau bercerita, saya kadang ya pernah juga kata beliau, ketika saya sholat bersamaan dengan itu saya lagi mimpin pasukan atau lagi mengerahkan pasukan, ya terganggu ya, pasti terganggu kata beliau.
Ya, walaupun sebenarnya sih nggak perlu terjadi itu kata beliau. Artinya beliau menunjuk idealnya itu tidak terjadi, tapi kalau terjadi ya nggak apa-apa, beliau mau ngomong gitu. Cuman idealnya sih memang begitu. Ya fakta di lapangan lah. Sebagian kita kan mungkin mengalami itu. Makanya kan dalam Islam ada rumus. Kalau kita lapar dan makanan sudah terhidang, nggak cuma adzan, ada iqomah sekalipun. Kalau perintah Nabi sih makan dulu, baru sholat. Kalau bahasa dalam hadisnya itu atimul asya qoblal isya, sempurnakanlah makan malammu sebelum sholat isya. Walaupun konteks hadis itu orang yang berpuasa ya, orang yang berpuasa yang tentu lapar, makanan sudah terhidang. Tapi ulama memahaminya lebar. Ya setiap kita betul-betul lapar dan makanan sudah terhidang, yang betul makan dulu, yang betul makan dulu, baru sholat. Sederhananya lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu rumusnya itu. Tapi jangan modus juga tiap adzan lapar, tiap adzan lapar. Itu mah sengaja itu nanti. Jangan begitu. Tiap adzan lapar, tiap adzan lapar. Allahu Akbar. Ya sepatutnya kita bersikap begini sih. Jenengan misalnya harus sampai bandara jam 6 pagi. Karena harus check out dan penerbangan misalnya jam 8 atau jam 7.30. Misalnya gitu ya. Jam 6 sudah sampai di bandara. Itu kira-kira jam makan pagi digeser apa enggak itu kira-kira? Digeser. Bahkan jam olahraga juga digeser. Jam istirahat juga digeser demi supaya terkejar pesawatnya. Ya sama. Kalau menghadap kepada Allah itu kan ini hal yang lebih penting daripada sekedar pesawat tadi kan. Ya kalau bisa digeser-geser lah demi untuk supaya bisa sholat terutama berjamaah di awal waktu kalau bisa. Tapi ya namanya manusia kan kadang ada kondisi di mana memang betul-betul terjadi itu. Memang betul-betul lapar, betul-betul dan makanan udah terhidang, ya udah makan dulu, enggak apa-apa, makan dulu. Syariat mengizinkan. Sama dengan tadi mau pup atau mau pipis. Yang betul ya jangan nahan kentut pipis dan pup, yang betul selesaikan dulu hajatnya baru sholat. Itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hajat-hajat manusia yang mendesak, Allah persilakan untuk diselesaikan. Allah tidak halangi itu seperti itu. Nah, terus kemudian ini pertanyaan agak nakal ke saya itu. Jadi ada ibu-ibu, suami istri yang nanya, suami istri nanya ke saya. Ustaz, kalau subuh-subuh suami tiba-tiba minta itu pas adzan subuh suami minta gimana Ustaz katanya. Salat subuh dulu apa begitu dulu kata yang nanya ke saya. Suami istri yang nanya. Saya jawab enggak bisa Pak setelah salat subuh, saya bilang gitu. Suwen Ustaz katanya. Ya kan sebagai laki-laki Anda tahu lah bagaimana laki-laki itu kan. Beda sama perempuan mungkin. Terus saya jawab gini, ya sudah, ini jawaban fikih saya bilang. Ada dalam kitab Fathul Mu'in itu. Ini jawaban fikihnya. Kalau waktu subuhnya masih lama dan cukup untuk berbuat begitu, boleh begitu dulu. Nanti saya terangkan alasannya ya. Silakan begitu dulu, tidak apa-apa. Tapi kalau waktu sholatnya untuk begitu akan hilang, maka yang betul harus sholat dulu. Itu begitu. Kenapa demikian? Sederhana aja. Wong makan aja suruh makan dulu, apalagi begitu yang bisa kepala otak itu. Macam-macam. Itu dalam fikih ya. Saya ngomong secara fikih itu begitu. Karena hal-hal begitu kan kadang hasrat-hasrat yang memang susah diterka kadang datangnya. Sewaktu-waktu bisa saja tahu-tahu namanya manusia. Itu agama memberikan keringanan seperti itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Oh enggak, saya udah enggak Ustaz ya. Beda. Mungkin yang nanya itu karena masih pandangan hidup.
Kemudian Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Ini ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Beliau ini putra syahid laki-laki pertama. Kalau syahid pertama kan perempuan, ibunya Sumayyah radhiyallahu anha. Suaminya namanya Yasir radhiyallahu anhu. Ini wafat sebagai syahid, gugur sebagai syahid pertama dalam sejarah Islam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uhu sumnuhu." Yang betul usyuru salatihi tusu'uhu sumunuhu subu'uhu sudusuhu, atau usyrun 1/10. Hitungnya seseorang itu pastilah berpaling saat sholatnya ini, saat mengerjakan sholatnya. Inna rajula, sungguhnya ada seseorang yang layan sorifu, dia telah selesai dari sholatnya maksudnya. Wa ma kutiba lahu, dan tidak ada tulis untuknya kecuali illa usyru salatihi, atau usyuru salatihi 1/10 dari sholatnya. Tusu'uha, kadang yang dicatat adalah 1/10-nya, 1/9-nya. Sumunuha 1/8-nya. Subu'uha 1/7-nya, sudusuha 1/6-nya. Khumusuha 1/5-nya, rubu'uha 1/4-nya, sulusuha 1/3-nya, nisuha separuhnya. Jadi kadang catatan sholat itu cuma segitu kadang, sesuai dengan apa yang dia sadari saat dia sholat. Jadi saat dia sadar sedang menghadap kepada Allah, ada catatan pahalanya. Saat dia tidak sadar, ya sudah, tidak ada catatan pahalanya. Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla berfirman, innama ataqabbalu salata mimman tawadhu'a biha li'uzmati wa lam yastatlu walam yastatil ala khalqi walam yabit musiran ala ma'siyati wa qad innahari fi dzikri wa rahimal miskina wa ibn sabili wal armalata wa rahimal musaba dzalika nuruhu ka nuri syamsi akla'uhu bi'izzati wa astahfizuhu malaikati aj'alu lahu fi dzulmati nuran wa fil jahalati hilman wa misluhu wa masaluhu fi khalqi ka masalil firdausi fil jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat yang aku terima itu hanyalah dari seseorang yang tunduk akan kebesaranku. Tawadhu biha li'uzmati, yang mau berendah hati kalau kepada Allah, berendah diri karena keagungan Allah. Jadi pas salat itu dia merasakan akan keagungan Allah. Tidak bersikap sombong terhadap makhlukku, tidak merasa lebih baik terhadap makhluk Allah yang lain. Terus kemudian tidak terus-menerus berbuat maksiat kepadaku, menggunakan waktu siang untuk berzikir kepadaku, dan ia menaruh belas kasihan kepada orang-orang miskin, orang musafir, janda, dan orang yang ditimpa bencana. Orang itu akan bercahaya bagai cahaya matahari. Aku pelihara ia dengan kemuliaanku. Aku serahkan penjagaannya kepada malaikatku. Aku beri cahaya dalam kegelapan serta kesadaran menghadapi kebodohan orang.
Dan umpamaannya di antara makhluk-makhluk lain tidak ubahnya seperti surga Firdaus di antara surga-surga lain. Jadi dalam hadis ini yang akan diterima oleh Allah salatnya adalah orang yang menghadap kepada Allah dengan kerendahan diri, mengakui maha besarnya Allah. Kalau disimpelkan, orang yang merasa butuh kepada Allah, merasa dirinya lemah, butuh kepada Allah, makanya dia sholat. Nah dulu itu ulama-ulama kita itu kalau ada masalah apa saja sholat, ada masalah apa saja sholat. Orang-orang soleh terdahulu itu, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dulu ada masalah apa aja sholat. Masalah apa saja, bahwa setelah itu bergerak iya. Nabi tidak cuma sholat, tapi yang pertama itu biasanya sholat itu. Ada masalah nggak tergambar solusinya, sholat, wudhu, sholat. Demikian juga para sahabat. Imam Bukhari itu tidak mencatat satu hadis pun kecuali beliau sholat terlebih dahulu 2 rakaat, baru nyatat satu hadis. Mau nyatat lagi, sholat dulu 2 rakaat, nyatat lagi satu hadis. Bayangkan Sahih Bukhari itu dengan pengulangannya hadisnya 7.000 sekian. Jadi untuk nyatat Sahih Bukhari itu berarti beliau sholatnya tidak kurang dari 14.000 rakaat untuk jadi satu Sahih Bukhari itu. Jabir ibn Hayyan rahimahullah itu ketika mau riset itu di samping yang utama adalah sholat, itu sowan ke gurunya minta doa lah. Tapi sholat dulu tetap. Nabi saat perang Badar ya doa ya sholat terus gitu. Nah, makanya kita ini apa-apa ya sholat gitu loh maksudnya gitu. Karena kita ini merasa butuh kepada Allah gitu. Merasa butuh kepada Allah. Kalau di bab tentang sholat hajat itu Nabi bersabda aukamakal, barang siapa yang punya hajat adalah wudhu 2 rakaat, duduk dengan sempurna, sholat 2 rakaat. Nah, termasuk sakit segala itu. Udah sholat. Allah. Sholat apa Ustaz? Di samping sholat fardu, sholat sunnah mutlak. Nah, karena kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira sholat itu nggak ada efeknya. Ada efek positifnya ada. Allahu Akbar. Terus kemudian yang kedua dalam hadis ini, kalau supaya sholat kita diterima oleh Allah, tidak boleh sombong kepada makhluk Allah yang lain. Kita masuk masjid, terus kita ketemu dengan beberapa orang yang amalannya itu berbeda dengan kita. Jadi kita masuk masjid, ada orang yang amalannya enggak sama dengan kita amalannya. Terus kita batin apa? Basah itu. Nah, jadi sholat sambil nyalah-nyalakan orang itu. Terus ada sikap merendahkan. Mana diterima sholat begitu itu? Oh, nah, terus yang betul bagaimana? Ini yang betul. Insya Allah ini yang betul. Kalau kita ngelihat ada orang yang sholatnya menurut kita itu salah atau tidak sah, yang betul itu jangan direndahkan dalam hati itu, tapi kasihani. Ya Allah kasihan, sudah bener sholat di masjid rajin, cuman loyo pas sujud pakaiannya ketarik ke atas, celananya ketarik ke bawah, merek celana dalamnya kelihatan itu ya. Auratnya kebuka, auratnya apa? Kebuka maksudnya. Kan kasihan ini orang ini. Sebenarnya bagus orang ini rajin sholat ke masjid jamaah, ning pakaiannya ya kok pas sujud itu
pakaiannya ketarik ke atas sana, celananya ketarik ke bawah, merek celana dalamnya kelihatan. Maksudnya auratnya kebuka. Kan sayang nggak sah. Terus bagaimana kalau kita punya nyali setelah sholat ingatkan? Kalau nggak cukup punya nyali mengingatkan, paling nggak apa doakan. Jadi bukan merendahkan tapi doakan. Kadang kita sholat samping kita syahadatnya begini biasa. Ada yang mungkin begini. Misalnya kita jangan terus amati itu ngapain sih itu, kayak nyari sinyal aja, loadingnya lama, tidak boleh. Masing-masing dengan amalannya. Bahwa kita nggak sepakat nggak apa-apa, tapi tidak usah merendahkan itu, tidak usah merendahkan. Bagi kita yang menganggap itu fatal dan batal, doakan tadi. Ya Allah, kalau kita nggak bisa mengingatkan, doakan. Allahumma faqihni wa iyyahu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah hamba dan dia agamamu. Semoga amalan kita diterima oleh Allah. Amal soleh kita, amin Allahumma amin. Pun. Nah, selanjutnya di antara sebab ini menarik ya. Di antara sebab diterimanya sholat itu kalau kita ini tidak terus-menerus berbuat dosa. Maksudnya bagaimana? Setiap kita pasti berbuat dosa, pasti. Cuma Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti potensial bersalah, dan sebaik-baiknya bersalah adalah yang segera bertobat minta ampun kepada Allah. Berarti apa ini? Cepat bertobat, cepat beristighfar. Orang yang rajin bertobat, rajin beristighfar, insya Allah sholatnya diterima oleh Allah. Itu selanjutnya. Selanjutnya lagi kalau kita baca dalam hadis ini, orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah orang yang gemar berzikir kepada Allah dan peduli pada sesama. Wis itu rinciannya ada beberapa. Banyak berzikir kepada Allah dan peduli pada sesama. Karena bagaimanapun juga sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tengok kanan kiri. Berarti Allah dan pada sesama. Itu harusnya sholat berdampak kepada kedekatan pada Allah dan peduli pada sesama. Itu yang membuat sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita begitu, nanti sholat kita dibantu oleh Allah. Dengan Allah kerahkan malaikat untuk menjaga orang itu sampai sholatnya jadi terjaga dengan izin Allah. Makanya kita pegang baik-baik tadi itu. Berendah diri di hadapan Allah, tidak sombong merendahkan hamba Allah yang lain. Terus kemudian jangan larut dalam perbuatan dosa kecuali kita segera mentobatinya. Terus kemudian peduli pada sesama, berbanyak zikir kepada Allah tadi juga. Itu diantaranya. Pun Zaid Ibn Khalid berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddu'a fa hasanal wudu'ahu." Man siapapun orang tawaddu'a yang berwudu, siapa man fa hasana wudu'ahu maka dia memperbaiki wudunya. Summa shalat, kemudian dia salat rakaatain 2 rakaat la yashu fihima, yang dia tidak lupa di dalam mengerjakan salat 2 rakaat itu. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni untuknya dosanya telah lalu. Kok kita sholat 2 rakaat nggak ada lupanya, ingat terus, dijamin oleh Allah diampuni dosanya yang telah lalu. Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah mengganggu hatiku ketika sholat dan sewaktu membaca, sehingga aku jadi bimbang karenanya. Beliau lalu bersabda, dzaka syaitanun yuqal lahu khanzab, fa idza ahsatahu fata'awwad billahi minhu watful an yasarika salasan. Qala fa fa'altu fa adhabahu Allahu anni. Utsman ibn Abil As. Itulah setan, kata Nabi. Yuqaul lahu khanzab, yang dinamai dengan nama khanzab.
Jadi setan yang sebutannya khanzab. Faida ahsas tahu fata'awad billahi minhu. Maka apabila godaannya itu mengganggumu, atau kalau kamu merasakan godaannya maksud saya, maka berlindunglah kepada Allah darinya. Watful an yasarika, terus jangan lupa meludahlah ke sebelah kiri salasan 3 kali. Qala fa fa'altu fa adhabahu anni, maka aku mengerjakannya maka Allah pun menghilangkannya dariku. Jadi kalau kita sholat kok merasa terganggu oleh godaan setan, berlindung kepada Allah. Kalau di luar sholat al-falaq an-nas itu, terus meludah ke kiri 3 kali. Jangan kok tuh, jangan gitu, pelan 3 kali. Sebagian ulama suruh meludah di sakunya kalau enggak enak sama sebelahnya. Kalau dalam salat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mata rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. 3 kali. Sejak itu kata Utsman bin Abil As radhiyallahu an, beliau tidak lagi merasakan godaan setan tersebut. Kenapa? Karena sudah baca doa tadi. Berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang berbunyi, Allah azza wa jalla telah berfirman, siapa Allah azza wa jalla, qasamtu salata baini wa baina abdi, aku membagi as-salata salat. Tapi salat di sini bukan salat sebenarnya ini. As-salat dalam hadis ini maksudnya suratul Fatihah. Ini ada dalam tafsir Mukatsir. Jadi as-salat dalam hadis ini maksudnya suratul Fatihah. Bukan salat itu bukan. Ini as-salat artinya karena Al-Fatihah itu banyak namanya. Di antara nama suratul Fatihah adalah as-salat. Itu di antara namanya. Qasamtu as-salat, aku bagi salat itu baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku. Hadisnya Sahih Muslim. Nisfa ini 2 bagian, wali abdi, dan bagi hambaku masalah terserah dia meminta apa saja. Makanya Fatihah ini doa. Kalau Anda nanya saya tapi ya, karena ada orang nanya, memang ada contohnya ya Ustaz, Nabi mendoakan orang pakai suratul Fatihah. Maka saya jawab, sependek yang saya ketahui, saya belum pernah baca hadis memang Nabi mendoakan dengan baca suratul Fatihah. Tapi kalau sahabat yang melakukan dan Nabi membenarkan, itu ada, saya ulang ya. Kalau orang nanya ke saya tapi ini, emang ada Ustaz hadisnya Nabi itu mendoakan seorang dengan baca suratul Fatihah. Kalau jenengan nanya saya, jawaban saya adalah sependek yang saya ketahui, saya belum pernah baca Nabi melakukan hal itu. Bukan tidak ada ya, belum pernah. Tapi, tak ada tapinya. Kalau sahabat yang melakukan dan Nabi membenarkan, ada hadisnya. Hadisnya Sahih Bukhari. Ketika ada sekitar 5 atau 6 orang sahabat, saya lupa itu. Kalau enggak 5-6 orang sahabat. Seingat saya 5, seingat saya. Karena nanti dikasih hadiah kambing, dikasih upah berupa kambing 6 ekor. Jadi ceritanya ada kepala suku yang kena sengat kalajengking, dalam satu riwayat digigit ular. Terus 5 orang sahabat ini mendoakan kesembuhan untuk sang raja ini, sang kepala suku ini dengan membaca suratul Fatihah. Qadarullah sembuh. Terus diceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian itu dan Nabi membenarkan.
Sampai Nabi bersabda, au kama qala, dari mana kalian tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah, kata beliau. Jadi Fatihah itu juga ruqyah, di antara nama lain Fatihah itu ruqyah di antara nama lainnya. Di samping nama lainnya adalah as-shalah. Hadis ini dipakai oleh Ibnu Katsir sebagai dalil bahwa nama Al-Fatihah adalah as-shalah, itu di antaranya. Jadi kalau nanya apakah sunnah mendoakan orang dengan baca suratul Fatihah, jawaban saya sunnah takririyah dan sunnah qauliyah itu. Jadi sunnah takririyah dan sunnah qauliyah. Itu jawaban saya. Kan sunnah itu ada qauliyah, fi'liyah, takririyah, bahkan ada sunnah hammiyah. Ini termasuk sunnah. Terus kita baca hadis kutsinya. Hadisnya Sahih Muslim, au kama qala. Wali abdi, dan bagi hambaku masalah terserah dia meminta apa saja. Saya tambahkan lagi satu lagi. Ada hadis Sahih Muslim juga. Hadisnya Sahih Muslim. Ini mafhum riwayat ya. Ketika itu Nabi lagi ngobrol dengan malaikat Jibril. Nabi lagi ngobrol dengan malaikat Jibril. Di tengah-tengah ngobrol itu tiba-tiba ada suara gaduh di langit. Kata Nabi, au kama qala, ada apa Jibril? Malaikat Jibril dawuh berkata, ini sekelompok malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya, turun ke bumi melalui pintu yang belum pernah terbuka sebelumnya. Rupanya rombongan malaikat itu menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat ini menyampaikan, ya Rasulullah, kami membawa dua cahaya. Kami membawa dua cahaya. Yang dua cahaya ini belum pernah diberikan kepada para nabi dan rasul yang lain, belum pernah. Apa itu? Suratul Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai akhir. Apa kata para malaikat ini? Dan siapa yang berdoa kepada Allah dengan dua cahaya ini, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Itu namanya apa ini? Sunnah qauliyah. Nah, jadi makanya orang nanya ke saya, apakah mendoakan orang dengan suratul Fatihah itu sunnah? Sunnah takririyah, sunnah qauliyah. Itu hadisnya Sahih Muslim tadinya saya baca itu. Itu mafhum riwayatnya begitu kurang lebih. Wallahu alam bisawab. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Fa idza qala, maka apabila berkata siapa hambaku tadi, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, maka berfirman siapa Allah azza wa jalla, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, dan apabila hamba itu berkata rahmanur rahim, alhamdulillah ar-rahman, alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim, arrahmanir rahim. Qala, maka Allah berfirman, qala azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, asna alayya abdi. Asna itu kalau hamidah kan memuji, asna itu kayak ngalem apa, mengelu-elukan kalau bahasa kita. Di sini terjemahannya apa ini? Hamba mengucapkan syukur kepadaku, bukan syukur. Asna itu memuji juga, tapi kayak apa? Mengelu-elukan itu loh, apa namanya? Bukan mengelu-elukan, bukan mengeluh-ngelukan. Kenapa ya? Kan hamidah itu dimaknai memuji. Kalau asna itu dilem, weh ganteng rek, dilem. Apa? Wah, sanjung. Ya, hambaku menyanjungku, betul, sanjungan. Hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan ketika hamba itu berkata maliki yaumiddin,
Qala Allah berfirman, majjadani abdi wa fawwada ilayya abdi. Majjadani, membagus-baguskan aku hambaku itu, dan menyerahkan kepadaku hambaku itu, dan menyerahkan semua urusannya hambaku itu kepadaku. Wa idza qala, dan ketika hamba itu berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka berfirman siapa Allah, hada baini wa baina abdi, ini antara aku dan hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Fa idza qala, maka apabila berkata siapa hambaku tadi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah berfirman, hada li abdi, ini untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Maka dari sini kita tahu bahwa Fatihah ini isinya adalah dialog antara kita dengan Allah, dan karenanya kalau kita lakukan insyaallah doa itu mustajabah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah mendengar dari seorang pengusaha di Sulawesi, itu sedang membangun rumah, dia memanggil tukang minyak kopi yang mengatakan begini, siapa saja yang nanti sholat berjamaah tidak satu sembarangan lima kali, sehingga sekali sholat 5.000 berarti sekali sembarangan 25.000, yang total dalam 750. Beliau mengatakan bahwa selain gaji, saya akan mengasih bonus yang mau sholat berjamaah mendapat tambahan 750. Itu sekarang kembali ke masalah pokok, di mana setiap tukang yang bekerja di sini itu rata-rata tidak sholat. Dikata yang sholat mungkin barangkali yang tenang aja. Nah, tukang yang tenang kita harus sholat. Karena saya juga ditanya sama jemaah, Pak, itu gimana itu yang tukang-tukang Pak kerja di sini nggak pernah sholat? Itu kira-kira kita pernah enggak? Nah, sama sih enggak. Jadi itu apakah tukang-tukang yang kita di masjid yang nggak sholat itu apa kita perlu apa itu istilahnya dari kita dijawab. Masalah yang tadi Pak yang kita mau sama suami istri, kita jangan mulai udah ada pilih berkumpul dulu atau sholat dulu. Kalau menurut saya Pak, insya Allah yang sudah ngasih begini, tentunya pasti pilih sholat dulu. Karena dengan tanggung jawab sholat dulu udah beres, sehingga kita juga santai. Tapi kalau nanti kita kumpul dulu sama suami istri, itu saya yakin bahwa nanti tidak tenang, karena kita masih punya tanggung jawab di mana sudah waktunya kita lakuin, kita tidak laksanakan. Itu bagi yang ngaji Pak. Mungkin kalau yang ngaji pasti Nggih. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang pertama gini ya, kita itu kalau melihat ada orang yang tidak sholat, yang kita kedepankan kasihan. Kenapa? Karena orang ini sedang kena musibah yang sangat besar sebenarnya. Jadi musibah itu tidak hanya bencana fisik. Orang tidak sholat itu sedang kena bencana besar sebenarnya. Karena kalau dia tidak tobat sampai matinya, itu nerakanya pasti. Saya ulang, nerakanya apa? Pasti. Kalau dia nggak tobat, kan ada di Al-Quran, ma salakakum fi saqar, apa yang buat kamu masuk neraka saqar? Orang itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Saya dulu nggak sholat dan tidak peduli memberi makan orang-orang miskin.
Makanya sikap kita pertama kalau ngelihat ada orang yang nggak sholat, kita harus kasihan, Pak. Kasihan orang ini. Kasihan. Nah, kalau kasihan aja. Maka tadi upaya bos tadi itu yang di Sulawesi ya. Itu saya pernah sempat nonton videonya itu sudah benar itu. Paling nggak dia berusaha agar tukang yang kerja sama dia itu sholat, ada usaha. Saya termasuk yang pernah diundang di sebuah, ada bos restoran ditanya itu, ngundang saya di Wisma Asri untuk nyeramai karyawannya karena di antara karyawan itu ada yang nggak mau sholat. Ya, berarti bosnya peduli, berarti harus begitu memang. Jadi kalau jenengan termasuk yang mandor atau pemilik CV atau PT-nya ada karyawan yang nggak sholat, kita harus peduli. Di Jakarta Timur itu ada PT RPA namanya, Rahmat Putra Adi Metal. Itu karyawan itu di samping disediakan masjid juga, itu harus sholat itu. Terus ada jam-jam ngaji, taklim, di antara pengajarnya saya di antaranya. Itu kan itu di jam-jam istirahat ya, dan jam kepulangan. Itu karyawan wajib ngaji itu. Parkiran motor dikunci oleh RHRD-nya, nggak boleh pulang, suruh ngaji dulu. Kecuali ada hajat yang mendesak dan izin HRD. Dipaksa memang, karena itu bagian dari tanggung jawab pemilik perusahaan agar karyawannya itu baik hubungannya dengan Allah. Jadi kalau kita punya power, gunakan power kita untuk memaksa orang untuk sholat bahkan. Ini analoginya. Kalau punya power, kalau nggak punya power paling nggak kasihani dan tadilah adakan pendekatan tadi itu. Karena orang itu kalau nggak dipaksa sholat nggak akan pernah sholat orang itu. Padahal sholat itu mudah sebenarnya. Orang itu kalau nggak dipaksakan sholat nggak sholat. Nah, ini analoginya Pak, analogi. Pernah ada seorang ibu itu nanya ke seorang syekh, anak saya itu habis main bola, capek sih. Pulang-pulang itu menjelang maghrib tidur habis main bola anaknya. Saya mau bangun nggak tega sih. Bagaimana harusnya yang sikap saya terhadap anak saya yang kecapean itu, saya bilang gitu, ibu itu. Kata Syekh itu gini, kalau anak ibu tidur di kamar tadi, tiba-tiba AC-nya terbakar. Yang ibu lakukan apa? Saya bangunkan saya. Kalau dia nggak mau bangun, saya paksa keluar saya. Kena api AC, boleh gawe saya. Kata Syekh itu, lalu bagaimana dengan api neraka? Ya, karena kalau nggak sholat kan ancamannya neraka. Saya itu punya jamaah. Alhamdulillah anaknya sekarang sudah muslim yang insya Allah muslim yang baik lah. Anaknya ini sempat kepleset menjadi ateis. Anaknya sempat jadi ateis. Oleh ibunya disuruh sholat. Aku ini ateis mah, sholat pokoknya. Dipaksa sholat. Saya ibunya pokoknya sholat, harus sholat. Maka kita sebagai orang tua itu, atau tadi sebagai orang tua, saya kira semua insya Allah begitu. Itu kalau sebagai orang tua ada anak yang nggak sholat, harus marah orang tua itu. Harus marah, karena itu musibah. Marahnya dalam pengertian untuk menyelamatkan anak kita, gitu maksudnya. Jangan sampai dia itu celaka. Nah, karyawan kita juga sama. Kalau ada karyawan kita yang sholat, kita usahakan sholat. Kalau kita punya power, paksa sholat. Makanya kalau dalam mazhab Hambali, gak sholat berjamaah itu saja kena pidana. Nah, kalau dulu Saudi itu ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu tapi saya masih nututi itu. Itu kalau udah masuk adzan itu semua harus tutup dan semua sholat insya Allah. Karena diobrak-abrik sama polisi amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sekarang kayaknya nggak ada itu polisi itu. Real saya ngelihat sendiri itu pas adzan di Masjidil Haram itu, saya berangkat ke Masjidil Haram, memang tutup tapi di dalam kongko beberapa nggak sholat berjamaah. Kurang ketat sekarang, nggak tahu wallahu alam itu. Kalau
Jadi kalau Anda punya power, gunakan powernya Pak. Ngoten nggih Pak Dirong nggih. Jadi langkah bos tadi itu benar sudah itu. Termasuk yang di RPA itu benar itu. Jadi tidak hanya membangun badannya Pak, tapi membangun jiwanya juga. Kan di kita kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, harusnya kan jiwa. Saya jangan cuma sibuk membangun raga, tapi jiwa. Sebenarnya saya itu kangen ada seorang pejabat yang berkata, ayo kita selesaikan masalah dolar ini dengan sholat tahajud, subuh berjamaah, sodako, kita himbau agar ayo kita galakkan zikir. Wah kan keren Pak kalau gitu. Jalur langitnya ditempuh gitu maksudnya. Tapi ya kapan kita punya yang kayak gitu lagi itu? Bisa dipahami napa mboten? Nah, kira-kira ngoten nggih. Itu. Dan yang kedua yang kedua niku ngeten Pak Diro. Kalau kita ngomong idealnya untuk orang yang ngaji leres jenengan, boten salah niku. Tapi yang saya maksud tadi itu per kasus, Pak. Kan wonten sing wis umput-umput nonton lho, Pak. Wis gak kebelet tenanan. Ngoten kan kasuistik. Kalau kita ngomong per kasus ya nanti beda lagi nanti. Tapi secara umum ya idealnya sih memang as-shalatu khairum minan naum, itu seperti itu. Tapi kalau kita bicara per kasus ya tadi itu. Ya kayak sama dengan tadi, makan dulu sebelum sholat. Kalau lapar dan makanan udah terhidang. Tapi jangan terus setiap adzan lapar, ya masa ngono terus. Tapi kalau kita bicara per kasus, mungkin saja itu terjadi. Ngaten nggih Pak Dirang nggih? Nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Enggak. Oke. Ini yang dari sahabat kami Ahmad Yasir yang ketika dia mengenai Rasulullah tentang amalan seorang yang dicatat kebaikan hanya dari 10 sampai setengah jam. Ya betul. Apakah ini pengaruh dari ketidakhusuan seseorang yang sholatnya? Betul. Atau dari pengaruh orang ini mungkin tertinggal rokaat? Bagus, nggih sami-sami. Sependek yang saya pernah baca dari penjelasan para ulama ketika mensyarah riwayat ini, itu amat erat hubungannya dengan kesadaran saat sholat. Jadi contohnya dari para ulama itu gini, ada orang sholat, pas Fatihah dia sadar, saat itu masuk pahala sholat itu. Pas baca surah ngelamun, gak ada catatannya. Pas ruku ingat lagi, nah ada catatan, itu yang dimaksud. Makanya di pada mana dia sadar sedang menghadap kepada Allah, di situ ada pahalanya. Di mana dia lagi kemana-mana pikirannya, saat itu nggak ada pahalanya. Itu yang dimaksud kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kan ada orang itu sadar-sadar sudah mau salam, ya udah dapat pahala salamnya, assalamualaikum. Maka dalam madhab Syafi'i minimal khusyuk itu saat takbiratul ihram, minimal itu. Allahu Akbar pun setelah itu ngelamun sampai salam itu masih sah sholatnya. Nah, jadi cuman pahalanya cuman pas Allah Akbar itu aja. Ya jangan begitu kalau bisa. Berusaha disadari. Tadi saya bilang pas kemana sadar segera balik lagi. Terus gitu aja. Saya ulang ini nggak mudah memang. Saya ulang tadi khusyuk itu hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal sudah saya sebutkan kiat-kiatnya ya. Itu dilakukan saja dan saya juga masih belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Baik. Ada lagi? Oh bagus. Kalau pahala jamaahnya tetap dapat, insya Allah tetap dapat. Inilah kelebihan kalau kita sholat berjamaah ya. Sudah ada kelipatannya. Udah begitu ada potensi lebih besar diterima kalau bareng-bareng. Karena ada satu riwayat yang menyebutkan ketika Allah menilai orang sholat berjamaah itu lihat imamnya dulu. Kalau imamnya bermasalah lihat belakang imamnya, terus samping kanannya imam, samping kirinya. Itu kalau ada satu aja di antara jamaah yang patut untuk diterima,
udah potensial yang diterima udah. Ya, diterimanya sholat plus kelipatan jamaahnya itu insya Allah. Itulah kelebihan kalau kita sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu terutama di masjid itu satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat, mendapat doa dari para malaikat selama kita tidak berhadas dan tidak menyakiti hamba Allah yang lain. Terus kemudian dapat kelipatan 27 kali lipat dan potensial diterima sholatnya oleh Allah. Itu kelebihan kalau kita sholat berjamaah terutama di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.